Para pendengar yang dikasihi Tuhan, kami percaya berkat dan kasih karunia Tuhan bersama dengan Anda semua di mana saja Anda berada. Dan kami dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami menyampaikan juga salam damai sejahtera. Kini pada tahun yang baru ini, kita bersama-sama dengan penuh gairah menantikan pertolongan, pimpinan, bimbingan, anugerah Tuhan. Sehingga kita boleh menghadapinya sebagai orang yang di hadapan Tuhan diperkenan. Jadi jangan cuma mengharapkan berkat. Di tahun yang baru kita minta supaya kita makin diperkenan Tuhan. Berarti secara rohani dan secara pribadi kita mengalami pertumbuhan. Menjadi makin dewasa dan makin bisa menjadi partner-partner Tuhan dalam hidup ini. Dan kita masih di dalam membicarakan topik bagaimana mengatasi kebosanan dalam hidup. Bagaimana kita mengatasi kebosanan dalam hidup. Ya kadang-kadang hidup ini bagi orang-orang tertentu sudah menjadi sangat membosankan. Dan khususnya kita kaitkan dalam hubungan suami istri. Dan setelah menikah beberapa tahun, tak kenapa ada kelemahan di sana sini. Kadang-kadang kita merasa capek. Oleh karena capek, kemudian setiap kali kita itu ada dekat dengan suami atau istri kita, kita merasa tidak ada gairah lagi untuk bercakap-cakap, untuk bisa menikmati hidup bersama, untuk bisa bahagia bersama. Sehingga cenderung setiap kali pulang justru merasa bosan. Pada masa di kantor, di tempat kerja, kita masih senang sekali bisa bertemu, punya peran yang baik. Tapi begitu mau pulang, naik mobil, sudah tinggal barangkali 1 kilometer sampai rumah, sudah ada perasaan, waduh, masuk di dalam rumah yang membosankan. Oleh karena apa? Ketemu orang yang membosankan. Yang diajak ngomong tidak enak. Yang tidak bisa diajak untuk menikmati hidup ini bersama-sama. Dan menghadapi hal-hal seperti ini, kadang-kadang kita itu tahu bahwa hidup ini ternyata tidak mudah. Nah, kali ini kita akan fokuskan alasan daripada kebosanan hubungan suami istri oleh karena suami atau istri pernah melakukan kesalahan yang kita anggap sangat serius, fatalistik. Sehingga kita itu ada kekecewaan, kemarahan, bahkan ada yang sampai kebencian. Sehingga diteruskan di dalam kehidupan bersama dalam satu rumah, dalam ikatan yang secara legal itu sebagai suami istri, waduh, merupakan suatu hukuman tersendiri oleh karena sangat melelahkan. Dan hidup ini sangat membosankan. Kadang-kadang tidak ada jalan keluarnya. Oleh karena apa? Oleh karena dari dulu itu sejak mengalami gangguan tersebut, sampai sekarang itu belum melihat ada perubahan-perubahannya. Jadi hidup ini menjadi seperti itu. Nah, sebabnya bisa macam-macam. Sama seperti tadi, kesalahan yang fatal itu bisa terjadi oleh karena suami selingkuh. Dan saya tidak bicara untuk suami-suami yang memang terus-menerus tidak mau meninggalkan perselingkuhannya. Saya bicara mengenai suami-suami yang ternyata setelah mendapat teguran dari Tuhan, teguran dari hamba Tuhan, teguran dari anak-anak, kemudian ingin membaik. Tetapi seringkali istrinya sudah sulit sekali untuk bisa berkomunikasi dengan dia. Oleh karena luka itu sudah dirasakan mendalam. Dan setiap kali ingat itu masih dirasakan sakitnya. Sehingga kehadirannya itu seperti seolah-olah mengganggu sekali. Jadi membosankan dalam arti kehadiran suami di rumah itu menjadi kerikil di matanya. Ingin dihindari. Oleh karena tidak
benar-benar itu menjadi pribadi yang dia sukai lagi. Nah, menghadapi yang seperti ini, apa sih yang ada dalam pikiran Ibu Esther? Silakan kita dengar. Ya Pak, seperti tadi Bapak mengatakan bahwa kesalahan fatal itu salah satunya adalah kalau suami itu selingkuh. Dan entah dia itu sudah bertobat, apalagi kalau belum. Itu kan kekecewaan, kemarahan yang terus-menerus bergulir. Itu kan membuat seorang itu juga lelah. Lelah secara emosi, lelah secara pikiran. Nah, apalagi kalau tidak ada seperti yang tadi Bapak katakan, tidak melihat perubahan yang jelas. Nah, sekarang ini mungkin kita harus bedakan ya Pak. Mungkin kasus yang pertama misalnya memang tidak ada perubahan. Artinya memang dia terus-menerus melakukan itu. Hobinya itu pindah dari satu perempuan ke perempuan yang lain. Nanti sudah selesai dengan si A, nanti dengan si B. B selesai, nanti nggak lama lagi dia itu dengan si C, begitu. Dan menghancurkan seluruh anggota keluarga, termasuk anak-anak, begitu. Merasa terluka, bukan cuma terluka, tetapi anak-anak itu juga kecewa, malu, dan mereka juga lari dari rumah oleh karena mereka itu semua sudah remaja. Jadi sebetulnya itu bagaimana sih Pak? Apakah kita itu juga harus sebagai seorang istri itu juga harus misalnya diam saja sambil minta pimpinan Tuhan, begitu ya. Sebagai rekan pewaris kasih karunia, kita itu juga menantikan terus-menerus pimpinan Tuhan. Bagaimana sih? Apa yang Tuhan itu mau? Nah, apalagi misalnya saja dengan yang terakhir ini sampai punya anak. Nah, bagaimana itu Pak? Apakah hal-hal yang seperti ini itu lalu tidak ada garis yang jelas? Maksudnya garis yang jelas itu lalu kemudian kita juga boleh minta dari Tuhan, ya sudah Tuhan, kalau dia memang sekarang ini sudah tidak suka lagi dengan saya dan dia itu misalnya itu sudah punya anak dengan perempuan lain, ya sudah stop sampai di sini saja. Boleh nggak sih Pak seperti itu? Nah, sebetulnya hidup manusia itu kadang-kadang ya bisa sampai terlalu jauh seperti itu. Dan kita ingat bahwa sebetulnya Tuhan sebenarnya tidak pernah menuntut orang sama. Sama seperti yang dikatakan dalam Injil Lukas pasal yang ke-12 itu, bahwa sebetulnya kepada yang diberi banyak kan dituntut banyak. Sebetulnya daya tahan orang tidak boleh kita sama ratakan. Ada wanita-wanita yang sangat beriman, sangat sekali dewasa jiwanya. Menghadapi suami yang seperti itu, dia bertahan luar biasa. Dan bahkan berhasil mengembalikan suaminya kepada Tuhan dan seluruh keluarga. Tapi wanita yang kuat seperti itu barangkali 1 dari 10.000 wanita aja. Sebagian besar wanita yang mengalami hal yang sama tidak sekuat begitu. Masa kan kita tuh pikir bahwa Tuhan menuntut yang sama? Tentu juga tidak. Cuma kita itu percaya bahwa di hadapan Tuhan memang apa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Berarti menghadapi tidak boleh dengan bereaksi secara instinktual, insting dan perasaan. Jadi starting pointnya tidak boleh secara subjektif saya merasa begini, saya tidak kuat. Lalu Tuhan harus nurut. Nah, itu yang kelirunya di sana. Jadi seharusnya setelah kita waspada bahwa kita tahu Tuhan saya tidak kuat ini, tapi aku ingin menurut Tuhan. Nah, sehingga kita itu bisa belajar untuk mengalihkan fokus. Nah, sehingga masalah dalam hidup ini sebetulnya bagi orang percaya di dalam Tuhan, meskipun ada kesalahan kita juga mungkin, tapi tetap pada saat menghadapinya, kita harus mengalihkan fokus. Jangan kepada masalah, tapi kepada hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Nah, seharusnya kalau saya sebagai konselor akan menolong dia begitu. Supaya hubungannya dengan Tuhan, sumber kekuatan dan sumber bijaksana itu mempunyai dampak perubahan di dalam diri wanita yang sial ini, yang punya suami yang seperti itu. Nah, oleh karena kehadiran Tuhan, maka dia akan mendapatkan sebetulnya
bijaksana, wisdom yang dia sebetulnya secara alami dia tidak punya. Bagaimana? Nah, di dalam hal seperti itu yang kita upayakan, kalau ternyata akhirnya itu tidak kuat dan akhirnya dia cerai juga, kita jangan menambahkan jangan menambahkan salib kepada wanita yang kasihan ini. Meskipun kita sendiri sejak mula sudah katakan jangan bercerai. Jadi kalau sampai terjadi perceraian pun tetap juga peran dari konselor tidak judgmental, tidak justru menghakimi wanita tersebut, tidak menambahkan salib pada wanita yang sudah memikul salib terlalu berat itu. Sehingga bagi saya yang penting adalah apa yang terbaik, yang secara maksimum engkau sudah lakukan di hadapan Tuhan dan akan kau lakukan di hadapan Tuhan. Itu tanggung jawabnya pribadi. Ya Pak, memang kita seringkali mendapatkan kasus-kasus yang demikian dan seringkali itu kan memang kita menghadapi banyak wanita yang memang bereaksi ya. Dan reaksinya itu adalah reaksi yang memang instinktual, reaksi yang subjektif, reaksi yang frontal begitu. Pilih mana? You mau pilih dia? Saya keluar dari rumah ini. Atau kamu keluar dari rumah ini. Jadi kita itu sebetulnya kan berpikir lalu kemudian kita itu juga menyesal. Itu kan nanti setelah semuanya ini lewat begitu. Dan sebetulnya ada banyak juga kasus-kasus di mana mereka mencari konselor lalu sudah dikasih tahu. Coba kamu itu kembali kepada Tuhan. Siapa tahu Tuhan juga punya maksud bahwa Tuhan juga sedang memproses kehidupanmu. Tetapi kan seringkali kita maunya itu adalah melihat perubahan. Kita mau bahwa suami yang nyeleweng ini cepat gitu loh kembali. Ada performance of change, artinya memang ada perubahan yang bisa dibuktikan. Tinggalkan wanita itu, tinggalkan anak itu dan kembali ke rumah. Maka kita tidak akan lagi membicarakan kesalahanmu misalnya. Tetapi bagaimana ini Pak? Saya melihat bahwa kadang-kadang kan tidak sesimpel itu. Suami yang kadang-kadang sudah kepingin bertobat begitu, tapi melihat tiap hari istrinya itu marah-marah, setiap hari istrinya itu mencoba untuk mengadili, mendatangkan pendeta, mendatangkan seluruh keluarga, mendatangkan juga ancaman-ancaman. Kan dia dengan hati yang ciut, dia mau kemana? Dia balik lagi ke tempat perempuan itu. Bagaimana ini Pak? Saya percaya ya, kita menghadapi bukan hanya masalah suami yang berselingkuh tadi sebagai sumber bahwa hidup ini kemudian menjadi sangat membosankan bagi istrinya. Tetapi bukan cuma itu, menghadapi watak dan kepribadian istri yang ternyata tidak mampu untuk meresponi hal yang menyakitkan itu dengan bijaksana. Oleh karena apa? Dia sendiri tidak mampu menolak akan munculnya gelombang emosi kemarahan dan kebencian dan keinginan membalas, keinginan untuk melampiaskan akan emosi yang negatif kepada suaminya. Nah, berarti kita menghadapi masalah yang tidak bisa hanya dengan nasihat. Hal-hal seperti ini membutuhkan penanganan professional counselor. Sehingga melalui tahapan-tahapan masuk di dalam suatu proses mengerti apa yang sedang terjadi. Dan kemudian mulai menata ulang hidup ini. Nah itu tentu saja jikalau kedua belah pihak itu ready, mau untuk ditolong. Tapi kalau salah satunya saja seringkali agak pincang meskipun tidak hopeless. Jikalau dari pihak istri aja yang mau, meskipun dia marah-marah seperti itu, tetapi realitanya dia masih mencari hadirat Tuhan. Saya percaya ada hope. Oleh karena satu orang saja itu Tuhan itu ubah, maka dunia di sekelilingnya pun itu terpaksa harus meresponi dengan berubah. Jadi kalau kita mau perhatikan seperti ini, kembali kepada topik besar kita, bagaimana mengatasi hidup yang membosankan, khususnya dalam hubungan dengan suami istri, yang kali ini alasannya oleh karena
Hidup ini kan seharusnya punya alasan kita bahagia. Dan kebahagiaan dibangun melalui adanya kesetiaan, adanya faithfulness, adanya loyalty. Tapi ternyata punya suami yang tidak loyal, tidak faithful, yang betray, yang mengkhianati, bahkan kemudian pergi dengan perempuan-perempuan lain untuk selingkuh. Hidup ini menjadi begitu amburadul. Khususnya bagi wanita yang mempunyai suami yang melakukan kesalahan yang baginya itu sangat fatalistik seperti ini. Sehingga hidup dirasanya dari hari ke hari, bahkan sebagai anak Tuhan, dirasakan menjadi sangat membosankan, menunggu. Sama seperti dalam suatu drama Waiting for Godot itu, dari Michael Beckett. Oleh karena apa? Ya memang hidup ini sudah terjadi seperti ini. Lalu bagaimana? Ya Pak, sekarang ini bagaimana kalau misalnya saja, kalau tadi yang pertama kan kesalahan fatal daripada suami itu dia menyeleweng dan tidak kembali dan bahkan berkali-kali bahkan punya anak. Sekarang kalau misalnya kasus yang kedua itu adalah kesalahan fatal ini sudah dilakukan atau pernah dilakukan satu kali dan kemudian suami ini bertobat dan kembali. Tetapi istri itu tidak bisa mengampuni. Jadi setiap hari dipermasalahkan, setiap hari diungkit. Itu kan juga membosankan sekali itu Pak. Oh iya, ya sekarang membosankan bagi pihak si suami yang bertobat itu. Gitu ya. Itu menghadapi istri yang tidak punya jiwa yang forgiving, tidak punya. Yang annoying sekali, caranya ngomong dan sebagainya itu secara personal itu menusuk, secara personal terus melukai dia. Dan hidup ini dengan orang seperti itu tentunya menjadi sangat membosankan sekali. Dan bisa kemudian itu memancing akan pikiran-pikiran yang jahat keluar lagi. Yaitu kenapa saya harus ngalah kepada perempuan seperti ini? Kenapa saya tidak dengan perempuan lain saja? Yang kadang-kadang ditemukan itu perempuan yang lebih baik, lebih lemah lembut, bisa respect dia dan bisa melayani dia, yang tidak nagging dan tidak critiquing terus menerus. Nah, sebagai manusia tentu saja seringkali muncul pikiran-pikiran yang seperti itu. Nah, di dalam kondisi seperti ini sekali lagi saya ingatkan, jikalau para pendengar ada yang menghadapi kasus yang mirip, ingat, bahwa sebetulnya kalian itu bukan sendiri. Oleh karena kalian adalah anak Tuhan. Kenapa kok tidak melibatkan Tuhan secara personal dan secara serius? Memberikan ruang khusus untuk Tuhan di dalam kehidupan kalian. Jadilah pria dan wanita yang disebut man and woman of God. Di mana kehadiran Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga kalian betul-betul nyata. Mulailah dengan adanya saat teduh bersama. Mulailah dengan menjadikan ruangan tamu sebagai ruangan untuk membicarakan Alkitab. Mulailah supaya ada ibadat dalam rumah tangga ini. Dan jika saudara-saudara ya para pendengar itu mempunyai berbagai macam pertanyaan dan ingin ditanyakan, silakan teleponlah kami, hotline kami, yaitu 021 794 3829. 021 794 3829. Kiranya Tuhan memberkati Anda.